Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini kita kembali bertemu dalam materi kita yang tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang mobilitas sosial. Minggu ini kita belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Dalam pluralitas itu ada 6 bagian. Kita belajar tentang satu aja dulu, yaitu tentang pluralitas agama di Indonesia. Mari kita lihat video. Pluralitas masyarakat Indonesia. Pengertian masyarakat pluralitas menurut para ahli adalah 1. Menurut J.S. Purnival pada tahun 1967, masyarakat majmuk adalah masyarakat yang terdiri dari 2 atau lebih elemen yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain di dalam satu kesatuan politik. Dan yang kedua, menurut Clifford Geertz, masyarakat majmuk adalah masyarakat yang terbagi ke dalam subsistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing subsistem terikat ikatan-ikatan primordial. Pluralitas di Indonesia dapat diketahui dari keragaman atau kemajmukan masyarakat yang diketahui dari keberagaman agama, kebudayaan, suku bangsa, dan pekerjaan atau mata pencarian. Pluralitas agama di Indonesia. Apakah agama itu? Agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Ada 6 agama resmi yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Kristen Protestan, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Bisa kita lihat di sini ada gambarnya. Kemudian kita masuk ke agama yang pertama, yaitu agama kita, agama Islam. Agama Islam, tokoh agama Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Islam pertama kali muncul di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, India, Cina, juga ke Indonesia. Indonesia merupakan agama mayoritas dan merupakan negara dengan penduduk Islam terbanyak di dunia. Banyak dijumpai di Indonesia Barat, Sumatera, dan Jawa. Rumah ibadahnya masjid, langgar, musola, surau. Pelaksanaan ibadah paling utama sholat wajib 5 waktu, kemudian ditambah dengan sholat Jumat. Di sini ada gambar penyebaran agama Islam, bisa dilihat ya nak ya. Nah, kemudian ada juga gambar rumah ibadah agama Islam. Yang kedua adalah agama Kristen Katolik. Dia lebih dikenal dengan agama Katolik. Di Indonesia, tokoh pembawa agama Yesus Kristus, kitab sucinya adalah Injil atau Alkitab, pertama kali muncul di Bethlehem, yaitu Palestina, kemudian menyebar ke seluruh dunia, terutama Eropa dan Amerika. Di Indonesia banyak dijumpai di NTT, terutama Flores dan Papua, lalu di Jawa Tengah, daerah sekitar Mutilan, Magelang, Klaten, dan Yogyakarta. Juga warga Tiongkok. Nah, bisa dilihat ya nak, di sini ada peta penyebaran agama Katolik di Indonesia dan rumah ibadahnya. Kemudian yang ketiga, agama Kristen Protestan atau lebih dikenal juga dengan agama Protestan. Tokohnya sama seperti Katolik, yaitu Yesus Kristus, kitab sucinya juga sama. Banyak terdapat di mana? Di Papua, Maluku, Ambon, Sulawesi Utara, yaitu Minahasa, dan Sangye Taulan, yaitu di mana? Di NTT, Timor Barat, dan Sumatera Utara. Bisa dilihat juga di sini ada peta penyebaran agama Protestannya ya, dan rumah ibadahnya. Kemudian yang keempat, agama Hindu. Agama Hindu ini adalah agama turun-temurun, merupakan kelanjutan dari agama Weda, yaitu Brahmanisme. Tidak diketahui siapa pembawanya. Kitab suci Weda pertama kali muncul dan menyebar di India.
Di Indonesia banyak di Bali, Lombok, Kalimantan Tengah, dan beberapa kota besar Jawa dan Sumatera. Rumah ibadahnya pura. Mereka ibadah pada hari Rabu dan Sabtu. Hindu di Indonesia tidak sama dengan Hindu di India. Kenapa? Karena di Indonesia tidak mengenal sistem kasta. Bisa dilihat di sini peta penyebaran agama Hindu di Indonesia dan di bawahnya adalah rumah ibadahnya. Oke. Selanjutnya agama Buddha. Tokoh pembawanya adalah Buddha Gautama. Sebelum menjadi Buddha, namanya adalah Siddhartha Gautama. Kitab suci Tripitaka, agama ini lahir di India, merupakan agama tertua kedua di Indonesia. Penganutnya berada di Jakarta dan kota-kota lainnya di Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Barat. Rumah ibadahnya vihara, ibadah hari Minggu dan setiap tanggal 1, 8, 15, dan 23 penanggalan Chandra Sangkala. Terakhir, agama Konfusius. Berasal dari Cina daratan, dibawa oleh Confucius. Konfusi, kitab sucinya Sishuijing, penyebarannya di kota-kota besar di Indonesia dan Kalimantan Utara. Rumah ibadahnya Lintang, gerbang kebajikan. Namun, karena jarak ditemukan, maka kelenteng dianggap peribadatan mereka. Ibadahnya tanggal 1 dan 15 Yinli atau Imlek dan juga hari Minggu. Di sebelah ada gambarnya ya nak. Nah, kesimpulannya, pluralitas agama di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pluralitas agama ini hendaknya tidak dianggap sebagai pesaing, musuh, penyebab konflik, dan hal negatif lainnya, melainkan sebagai kekayaan budaya bangsa, kebanggaan persatuan di atas perbedaan, dan menjadi tiang-tiang pengokoh kekuatan bangsa Indonesia. Tugas kita kali ini, pertama, apa yang dimaksud dengan pluralitas masyarakat Indonesia? Yang kedua, apakah perbedaan agama dapat memperkokoh kesatuan dan kesatuan bangsa? Silakan dijawab ya nak, kemudian dikumpulkan kepada guru masing-masing. Khusus kelas 83 dan 87 itu sama ibu sendiri dengan WA 0813 7077 1594. Dan untuk kelas yang lain yang bersama Ibu Purnamasari Siregar dan Ibu Husnatun Hasanah. Demikian, semoga bisa dipahami, dan jika kurang dipahami, silakan temui gurunya yang mengampu di kelas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.